Bu, ini acara apa, Bu? Nanti juga kamu akan tahu sendiri, Aisyah. Yuk. Ya ampun. Surprise. Waduh. Jadi kalian ya bikin ini semua untuk Juna. Bukan cuma itu loh, Aisyah. Ada lagi, Pak? Selamat ulang tahun ya Aisyah, semoga kamu bahagia selalu. Makasih ya, Bu. Iya, Aisyah. Selamat ulang tahun. Semoga kamu panjang umur dan selalu diberi kebahagiaan. Amin. Makasih, Bapak. Aisyah, selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Makasih, Mas Akbar. Aisyah, selamat ulang tahun ya. Makasih, Mas Setia. Oh iya, kamu tahu nggak? Ide ini semua, idenya Setia. Bukan. Akbar. Udah lah, lu ngapain mesti malu sih? Ini kan ide lu. Aisyah, enggak, sumpah. Ini Akbar semua idenya. Udah, gak usah pada berantem, ya. Yang penting tuh Aisyah tuh senang. Ya kan, Aisyah? Ya, seneng banget. Makasih ya semuanya. Makasih udah ingat sama ulang tahun aku. Oh iya, katanya tadi mau ada tuti apa tiu-tiu tuh, apa tuh? Konfeti! Mana? Konfetinya mana? Nih. Ke sana itu ya. Oh iya, ini dia tiut-tiutnya. Adik-adik. Sesuai apa ya? 1, 2, 3. Permisi. Bu. Paket. Misi. Pinter. Ada minum susu yang banyak ya. Udah? Kenyang? Tidur. Mulai merem-merem sih, Mas. Padahal ngantuk ya? Gak ada orang kali ya? Aku bawa Fadil ke kamar dulu ya, Mas. Istirahat. Nat, handphonemu bunyi. Angkat aja, Mas. Nanggung, Fadil udah mau tidur. Halo? Saya sudah sampai di depan rumah Ibu Aisyah. Mau antar kue ulang tahun pesanan Ibu Natasha? Tapi rumahnya kosong, gak ada orang, Pak. Jadi Natasha pesan kue buat Aisyah. Kenapa dia lakukan hal seperti ini? Gak bilang sama aku lagi. Halo, Pak. Terus ini kuenya diapain, Pak? Buang aja di tempat sampah, Pak.
Pak? Halo? Ya. Ini kan kue mahal. Masa iya dibuang tempat sampah? Udah taruh aja sini aja lah. Atas ya? Kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu kirim kue ke Aisyah? Cukup. Ini udah cukup ya, Natasha. Kamu jangan berpikir hubungan kita semakin dekat, terus kamu berhak untuk ikut campur urusan aku. Kali ini kamu udah terlalu lancang, Natasha. Ini happy-nya full ya. Akhirnya yang aku tunggu-tunggu kejadian juga. Mereka berantem. Bagus deh. Semoga aja Dimas segera sadar dan perempuan licik itu segera pergi dari rumah ini. Baru beberapa hari lalu kamu minta maaf sama aku. Sekarang kamu bentak-bentak aku lagi. Marah-marahin aku lagi. Cuman gara-gara hal kecil kayak gitu. Ini bukan masalah kecil. Oke, kalau menurut kamu aku udah lancang. Fine. I'm sorry. Saya gak akan pernah lagi ikut campur masalah Anda. Makasih Tante, semoga anaknya jadi anak soleh ya. Amin. Semoga anak tante udah 2 loh. Yang satu Fadil, yang satunya Junan. Doain dua-duanya jadi anak soleh ya. Amin. Amin. Ya sayang. Makasih. Ya. Seandainya Aisyah tahu anak kandungnya adalah Juna yang sekarang bersama dia, bukan Fadil. Seandainya aja aku bisa kasih tahu kamu, Aisyah. Mas Setia. Ya. Makasih ya untuk semuanya. Sama-sama. Natasha, kamu ngapain? Aku mau pulang. Kayak udah kelamaan aku di sini. Udah gak nyaman Mas di sini. Natasha, tolong jangan pergi. Aku minta maaf. Aku minta maaf kalau tadi aku udah marah-marah sama kamu. Minta maaf. Maaf ya Mas. Aku bukan Aisyah yang bisa sabar dan dengan gampangnya maafin kamu setelah apa yang udah kamu lakuin. Kamu tuh bisa tiba-tiba baik, terus tiba-tiba kasar sama aku. Aku bener-bener heran ya sama kamu. Apalagi tadi juga kamu udah bilang kan, kalau aku tuh udah lancang mentang-mentang kamu baik sama aku. Jadi udah mendingan aku pulang aja. Bagus. Ini benar-benar happy-nya full. Cepet-cepet deh, pergi dari sini. Semuanya dibawa, bawa semuanya. Iya, bagus. Keluar. Cepetan pergi.
Natasha, aku mohon maafin aku. Kamu nggak harus kayak gini. Kamu nggak harus pergi, Natasha. Natasha, tunggu. Aku minta maaf, Natasha. Tadi aku terlalu emosi. Maafin aku. Aku nggak bisa, Mas. Tolong biarin aku pergi. Kalau kamu nggak bisa tinggal demi aku, tolong kamu pikirin Fadil. Dasar buaya. Tante Natasha, maafin papa aku ya. Papa aku udah marah, udah salah sama Tante Natasha. Tante Natasha, jangan pergi dari rumah, temenin aku. Fadil jangan tatap Tante Natasha kayak gitu dong. Tante Natasha kan nggak tega kalau lihat Fadil kayak gitu. Ya udah, Tante Natasha akan tetap di sini ya, demi kamu. Terima kasih, Natasha. Apaan sih Mas Dimas? Aku kan ngomong sama Fadil, bukan sama Mas. Gak apa-apa, yang penting kamu maafin aku. Terus kamu masih mau tinggal di sini. Aku kan gak punya siapa-siapa lagi, Natasha. Aku cuma punya kamu. OMG, Dimas. Ya ampun, apa sih yang udah dia lakuin? Kok bodohnya, keterlaluan banget. Ngapain dia pakai mohon-mohon segala? Sebagai permintaan maaf aku mau ajak kamu makan di luar. Kamu mau kan? Ya udah, Natasha, kamu pegang Fadil dulu sebentar. Aku simpan barang-barang kamu ya. Kacau. Itu perempuan licik pinter banget ya. Dia bisa mempermainkan psikologinya Dimas. Ngeselin. Gak suka deh katanya. Nah, Mah, ini dia nih restoran yang aku bilang lagi ngehits itu. Oh, lucu juga ya tempatnya ya. Ya kan? Tapi Bianca, kok di tamannya itu rame banget, ada acara apaan tuh? Mama. Setia. Kok ada Setia di sini? Bukan ah. Itu Setia. Oh iya. Ngapain tuh dia di sini?
tadi udah seneng banget. Perempuan licik itu udah mau pergi dari sini. Gak taunya itu semua cuma trik dia doang. Dan sekarang yang ada Dimas nahan-nahan dia. Terus pakai ngajakin buat jalan keluar, ngajak makan. Kesel deh kok kayak gini. Mama coba aja telepon Mama Lydia. Siapa tahu dia tahu. Oh iya benar. Alah, males banget. Itu nenek sihir lagi yang nelfon. Mau ngapain? Yang ada bikin keadaan tambah kesel lagi. Tapi kenapa juga ya? Penasaran sih. Udah angkat aja deh. Ya, halo. Ada apa ya, Bu Siska? Halo, perempuan berkonde, Ibu Lydia. Justru saya yang mau tanya Anda. Anak kamu itu sebetulnya lagi ada acara apa ya? Kok pakai pesta di taman segala? Sama Aisyah dan juga keluarga sirkusnya itu? What? Pesta? Wah, gimana sih? Anda ini ibunya apa tetangganya Setia sih? Kok nggak tahu kegiatan yang dilaksanakan sama anaknya sendiri? Nggak dipantau ya anaknya ya? Gawat nih, bisa-bisa Setia nanti direbut loh sama Aisyah dan lupa deh sama mama kandungnya sendiri. Wanita berkonde Ibu Lydia. Ngomong apaan sih? Ibu Lydia juga nggak tahu apa-apa ternyata. Ampun deh, ini hari kenapa sih ya? Semua jadi kacau, semua jadi berantakan. Nggak Dimas, nggak Setia. Ngapain lagi tuh si Setia? Bikin pesta buat Aisyah dan keluarga kirinya itu. OMG, punya 2 anak laki-laki, kenapa kelakuannya bikin sakit kepala? Ampun. Ayo jangan bengong aja. Kita kejar dia. Ayo. Mas, kita ke restoran lagi. Tapi kan ulang tahun aku lagi rayain. Tadi itu kan ngerayain ulang tahun kamu. Dan sekarang kita makan-makannya. Kan kita belum makan. Lapar lah. Iya, tapi kan tadi Mas Abang udah makan. Masa belum kenyang, Mas? Aisyah, tadi itu kan cuma ngemil. Kamu tahu kan, nasi bok aja udah dikasih sama anak-anak yatim. Ya kan? Aisyah, ini kan hari yang istimewa. Jadi nggak apa-apa kan sekali-sekali dirayakan agak meriah sedikit, ya kan Pak? Iya, Bu. Iya, tapi Bu... Aisyah, udah nggak apa-apa, lu jangan nolak. Kasian loh, mereka semua lapar. Iya. Iya. Aisyah cakep kan hari ini? Sampai-sampai lu gak mau kedip liatin dia. Idi.
Jangan sampai ketinggalan. Ya, tapi kalau deket-deket banget nanti dia curiga soalnya. Ini restoran apa hotel? Ya ampun, seumur-umur gue baru kali ini loh masuk ke tempat kayak gini. Iya Bu, sama. Setia, Ya. ini nggak kelebihan ya Mas? Maksudnya nggak perlu di sini juga, Mas, terlalu mewah. Aisyah, bener kata Bu Yanti tadi. Lo ulang tahun itu setahun sekali. Jadi nggak apa-apa lah kalau dirayain meriah sedikit. Ya kan Bu? Iya nak Setia. Mari silakan Pak Setia. Private room sudah kami siapkan. Thank you. Ya. Iya Pak. Ya, Mah, mereka pakai masuk private room lagi. Kita nggak bisa dengerin omongan mereka dong. Iya ya, ngapain ya si Setia bawa rombongan kampung sirkus itu ke dalam ruangan yang mewah loh? Jangan-jangan mereka ada acara khusus lagi, Mah. Coba deh, Mama telepon Mama Lydia. Biar Mama Lydia yang gagalin semuanya. Nah, iya, kita panas-panasin ya. Titin! Titin, bikinin kopi buat saya, Titin! Kacau, panas banget ya. Titin! Titin, kamu di mana sih? Titin! Bikinin kopi! Titin, gak ada suara. OMG. Ampun deh, baru keinget. Titin udah gak kerja lagi di sini karena dipecat sama si Dimas. Ini hari benar-benar sial banget ya. Semuanya menjengkelkan. Terus bikin kopi aja sampai harus bikin sendiri. Telepon. Dari siapa nih? Males banget. Nenek sihir nelpon. Kira-kira dia akan bikin suasana tempat panas apa enggak ya? Angkat enggak. Tanggung lah. Udahlah, apa yang terjadilah. Biar lengkap. Halo? Ya, ada apa Bu Siska? Jangan bikin suasana saya tambah panas ya. Halo, perempuan berkonde. Jangan emosional dong, biasa aja. Cuman mau ngasih tahu aja kalau sekarang Setia dan Aisyah dan juga rombongan sirkusnya itu udah pindah ya. Bukan ada di taman lagi, tapi ada di restoran yang mewah banget. Dan mereka sekarang ada di ruangan yang private. Wah, luar biasa. Kamu tahu nggak? Nggak tahu kan? Bu Siska, udah nggak usah kasih penjelasan panjang kali lebar. Kamu kasih aja nama restorannya, berikut alamatnya. Saya tunggu, cepet. Oke. Mama Lydia minta Sherlock. Oh ya, makasih tau aja. Oke. Aku harus ke sana. Aku harus ke sana.
Wah, Pak, Bu, restorannya gede banget ya. Ih, ini pasti makanannya enak nih. Udah mana kita doang lagi di sini. Waduh, Nak Setia, mimpi apa ya? Sampai bisa dibawa ke tempat yang kayak gini ya, Kak? Iya, Bu. Makasih ya, Nak Setia. Kita jadi seperti orang norak di sini. Gak apa-apa Pak Juki, santai aja. Kamu lakuin ini semua untuk aku. Tinggal aja makan dulu. Iya. Bianca, kamu lihat sebelah situ dong. Siapa yang datang, Bi? Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu? Mas Dimas. Kita berbalik, jangan sampai ngelihat kita. Ngapain sih, Ma? Dia ngajak perempuan itu makan di sini. Gak tahu. Hati-hati, jangan ketawa. Saya mau makan di private room. Maaf Pak, private room-nya sudah di booking sama tamu lain. Ada meja lain dan VIP yang kosong, bagaimana? Kalau di sini aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Thank you. Silakan dipilih menunya dulu Pak. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Atas ya. Kamu udah nggak marah kan sama aku? Iya udah gak marah kok. Tapi Mas Dimas janji ya, ini yang terakhir kali Mas Dimas kayak gitu. Kalau Mas Dimas kayak gitu lagi, aku gak bakal bisa dibujuk lagi loh. Iya sayang. Mama. Apa sayang? Mama dengar nggak? Tadi Mas Dimas panggil perempuan itu sayang. Aku jijik banget dengarnya. Berarti bener dong. Kalau Mas Dimas itu punya hubungan khusus sama Natasha. Aku nggak terima, Ma. Gimana pun kan dia masih menikah sama aku. Kenapa dia bisa berbuat seperti ini ke aku? Dimas ini benar-benar paling-paling ya. Jelas-jelas dia masih punya 2 istri. Bisa-bisanya dia ada main sama Natasha. Dia nggak tahu ya, Natasha itu perempuan licik yang bukan tulus mendekati Dimas. Mama juga nggak terima, Bianca. Kamu diperlakukan seperti ini. Yang di private room itu pesan bubur merah putih. Berarti mungkin ada orang yang bayi baru lahir kali ya? Kayaknya gitu sih ya. Oh ya, kalian tahu nggak? Waktu kecil, aku tuh kepengen banget kan makan cilok nih. Terus karena aku nggak bisa makan cilok, karena waktu itu kan nggak dikasih uang jajan tuh sama bapak. Kenapa? Jadinya waktu itu aku bohongin tukang ciloknya kalau ciloknya itu tuh nggak enak. Jadinya tuh si mas-masnya itu tuh marah-marah sama aku. Akhirnya dikasih gratis. Aduh, Akbar, kamu tuh ada aja malu-maluin bapak tau gak sih? Jadi bakat bohong dari kecil ya? Setia sama Aisyah yang ada di sana. Mereka terlihat seperti bahagia sekali. Dimas ada di sini. Setia? Wow, bahagia ya kalian semuanya ya? Hah? Setia.
Ini apa-apanya? Kamu bikin acara apa ini? Bisa-bisanya kamu bikin acara buat mereka di tempat semewah ini dan kamu nggak ngajak-ngajak Mama. Hah? Oh, OMG. Bubur merah putih. Ini kan bubur yang untuk merayakan kelahiran. Satya, kamu jangan-jangan? Oh, oke. Kalau gitu Mama akan... Enggak, Mama nggak boleh sampai mengira bahwa aku udah kasih tahu Aisyah siapa sebenarnya Junan. Apalagi ada Dimas di sini. Siapa bilang bubur merah putih hanya untuk ngerayain kelahiran baby? Kan ini mau ada acara syukuran. Aisyah tuh mau memulai hidup baru. Gitu loh. Jadi maksudnya Aisyah akan memulai hidup baru bersama Satya? Aku tinggal sebentar. Aisyah, aku gak nyangka sama kamu. Kamu benar-benar perempuan yang gak punya harga diri. Kamu belum bercerai sama aku. Tapi kamu mau memulai hidup baru sama laki-laki lain. Iya. Perbuatan kamu memang sudah tidak pantas. Kamu udah selingkuh. Kamu ngapain berduaan sama Setia di sini? Aku sama Setia, Mas. Gila, ini rame banget, Mas. Ada Pak Juki, ada Bu Yanti, ada Mas Akbar. Tolonglah, Mas. Dim, lo tau kan ini private room? Ya, yang masuk cuma undangan. Oke? Lo mending pergi dari sini. Kalau saya nggak mau, kamu mau apa? Ya gue paksa. Apa ini? Lepas. Lepasin saya. Oh, ada Natasha juga rupanya. Sekarang gue mau nanya. Kalau lu sebut Aisyah berzina, bermaksiat, terus lo sebut diri lo apa? Hah? Semua orang juga tahu, Dim. Lo sama Natasha satu rumah, belum nikah. Atau mungkin udah satu kamar. Hah? Natasha di rumah saya untuk mengurus Fadil. Mengurus Fadil atau bapaknya? Lo masih belum sadar ya kalau lo tuh orang yang paling egois di dunia. Hah? Terus? Maksud kamu apa? Kamu orang yang paling suci, paling baik, paling benar, paling hebat, paling sempurna. Ngaca kamu. Lo yang ngaca, Dim. Bisa-bisanya lo katain Aisyah, sedangkan lo nggak ngaca diri lo sendiri. Apa? Hah? Setia, udah Mas, jangan berantem Mas, malu Mas, rame di sini tempat umum. Mas tenang. Tunggu, Mas Dimas, Mbak Natasha, Ibu Lydia di sini. Terus Fadil siapa yang jagain? Kamu gak usah khawatir, Aisyah. Aku bisa urus anak aku sendiri. Bisa urus anak kamu, anak kamu. Dimas, kamu nggak tahu kan kalau... Mama. Mama gimana sih? Mama larang aku ngomong sama siapapun. Tapi Mama mau bicara ke Dimas gimana? Ya
Mama tadi keceplosan. Soalnya Mama tuh kesel. Jadi Mama tuh emosi. Ini kita udah deal, ya. Iya. Jangan sampai Dimas tahu. Iya, kan dia juga nggak tahu juga. Mama kan langsung ngerem tadi. Mas Setia ngomong apa sih? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Mas Dimas nggak boleh tahu soal apa. Dimas, kalau memang lo punya harga diri, lo pergi dari sini. Jangan ganggu hari ulang tahunnya Aisyah. Bisa kan? Masih, Mas. Ayo, Mas, kita pulang. Aisyah, yuk. Terlaluan kamu, Setia. Bisa-bisanya nuduh aku sembarangan. Dia nggak sadar apa? Rumah tangga aku rusak gara-gara siapa? Gara-gara dia. Dasar orang so suci, so baik. Mama, Aisyah kangen banget deh sama Mama. Mama juga kangen banget sama Karissa. Kita belum ciuman Eskimo loh. Belum cium Eskimo tuh sama Memo. Terus kamu katanya mau ada tebak-tebakan buat Mama apa? Biarkan. Kamu ngapain di sini? Ya aku jagain anak lah, Mas. Lagian kamu ada-ada aja deh. Kamu ninggalin rumah, anak dua, satu masih kecil, satu masih bayi. Bisa-bisanya kamu tinggalin sendirian. Kamu malah makan siang sama perempuan ini. Kalau kayak gini aku mau protes aja, Mas. Kenapa aku nggak boleh ketemu sama Karissa? Kenapa Aisyah boleh bebas datang ke rumah ini kapan aja? Kenapa aku nggak? Harusnya ya, yang nggak perlu ada di rumah ini, itu harusnya dia, bukan aku, Mas. Karena dia tuh bukan siapa-siapa kamu. Cukup, Bianca. Aku lagi nggak mau ribut sama kamu. Aku juga nggak mau ribut, Mas. Tapi aku masih istri kamu. Aku berhak minta keadilan. Ngomong apa sih kamu? Sekarang pergi. Pergi! Papa jangan marah-marahin Mama. Karissa, sayang. Sama Memo yuk, kita main di kamar yuk. Yuk sayang. Cantik. Yuk. Sama Memo dulu ya. Minum yuk. Yuk. Mungkin doang aku jalan. Yuk. Maaf, Bu. Saya aja yang antar ke kamar.
sini sama tante. Kamu gak pantas ada di sini, Bianca. Sekarang ayo pergi. Aku gak pantas. Mas, lepas! Lepas! Pergi kamu dari sini. Apa? Aku yang kamu suruh pergi? Harusnya yang kamu suruh pergi itu Natasha, Mas, bukan aku. Yang nggak pantas ada di sini tuh dia. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau ngusir dia? Kamu nggak mau atau kamu nggak bisa? Atau jangan-jangan kamu punya niat untuk menjadikan dia yang ketiga? Iya. Bukan urusan kamu, Bianca. Mas. Kamu itu nggak berubah-berubah ya? Kamu nggak bisa belajar dari pengalaman kamu yang sebelum-sebelumnya, Pak? Waktu kamu punya aku, kamu menikah lagi sama Aisyah. Sekarang kamu punya aku dan punya Aisyah. Kamu masih mencari perempuan lain, Mas. Kamu itu nggak lebih dari laki egois dan serakah. Dan asal kamu tahu ya, kamu nggak akan pernah bisa bahagia dengan keserakahan kamu itu. Karissa sayang, Karissa jangan nangis, jangan sedih. Tadi itu Papa Dimas, suaranya aja sayang yang gede, tapi nggak akan ngapa-ngapain Mama. Mama nggak akan disakitin. Jadi Karissa nggak usah khawatir ya, nggak usah nangis gitu dong sayang. Tapi Karissa takut, Tante. Karissa ikut Tante Natasha ya. Yuk, sini. Turun pelan-pelan sayang. Udah bicaranya. Kalau udah selesai, sekarang pergi. Karissa, tuh sayang lihat. Mama sama Papa cuma debat aja. Nggak pukul-pukulan kan? Jadi Karissa nggak usah khawatir sayang ya. Nggak kenapa-napa kok. Bi! Tunggu Mama dong, Bi. Ayo, Ma, kita pergi dari sini. Tapi kenapa Mama pergi, Tante? Mama pergi karena udah selesai debat sama Papa. Tapi Karissa lihat tuh, Mama nggak kenapa-napa kan? Tapi kenapa Mama juga pergi, Tante? Karissa sayang, Karissa nggak usah khawatir. Tadi Karissa lihat Mama nangis gak? Nangis kan? Itu tandanya Mama baik-baik aja. Ya, Karissa nggak usah khawatir sayang, nggak usah nangis. Sini. Iya, Tante. Peluk Tante Natasha. Karissa harus kuat, gak boleh nangis sayang. Mama Papa nggak apa-apa kok. Pasti udah baikan. Mama lihat kan? Dia peluk Karissa, Ma. Aku bersumpah ya, Ma. Aku gak akan biarin dia ngambil anak aku. Gak akan. Dia boleh ambil Mas Dimas, dia boleh ambil apa aja, tapi jangan ambil Karissa. Aku gak akan biarin itu terjadi, Ma.
Iya, Mama setuju sama kamu, Bianca. Yaudah, kita istirahat ya. Ya, Tante. Yang diomongin Mas Setia sama Lydia tadi apa sih? Apa yang nggak boleh diketahui Mas Dimas? Aku benar-benar penasaran. Mas? Ya? Aku tadi nggak sengaja dengar potongan omongan Mas Setia sama Bu Lydia tadi. Lo dengar apaan? Mas bilang kalau jangan sampai Mas Dimas tahu soal ini. Mas, apa sih yang Mas Dimas nggak boleh tahu? Apa aku juga nggak boleh tahu? Ya Allah, gimana ini? Sampai kapan gue sembunyiin rahasia ini dari Aisyah? Karena cepat atau lambat, Aisyah pasti akan tahu juga semuanya. Masalah apa, Mas? Segitu pentingnya sampai Mas Setia susah banget buat ngomong ini semua ke aku. Nanti sampai rumah, gue akan ngomong. Ya? Ya. Pak, Bu, Mas, udah mau nyampe nih, bangun dulu yuk. Bar, bangun. Mas Setia? Ya. Ngomong di dalam ya. Bentar ya. Mereka mau ngomongin apa ya? Gak tahu, Bu. Tapi kita kasih waktu mereka sebentar. Kita tunggu di luar aja dulu ya. Itu apa? Kado kali, Bu. Buat Aisyah. Kue ulang tahun. Dari siapa? Dimas, Pak. Sekarang udah di rumah. Bisa kasih tahu aku apa yang aku tanya tadi di mobil? Apa lo bisa jaga rahasia? Jangan cuma ngangguk. Lo harus janji kalau lo bisa jaga rahasia. Iya, aku janji. Aku akan jaga rahasia apapun yang Mas omongin. Dari siapa? Dari siapapun. Aisyah, Junan itu anak kandung lo. Apa, Mas? Arjuna itu anak kandung lo yang sempat hilang dari lo.
Fadil? Fadil bukan anak lu. Gue gak tahu Fadil itu anak siapa, yang jelas Fadil bukan anak lu sama Dimas. Arjuna anak kandung lu. Gue kurang tahu jelas ceritanya seperti apa. Sampai akhirnya Juna itu dirawat sama tukang kebun yang kerja di rumah Dimas. Tapi yang gue tahu, semua ini ada hubungannya sama Bianca dan juga Tante Siska. Mereka menculik bayi itu di rumah tukang kebun. Kemudian mereka memang punya niat untuk Juna. Sampai pada akhirnya, lo inget kan? Gimana kita nemuin Juna tengah jalan malam-malam? Juna. Mas. Juna anak aku. Iya. Ya Allah, pantesan aja dia deket banget sama aku. Dia gak mau pisah dari aku, Mas. Juna. Juna, maafin mama sayang. Aku bahkan sempat gak terima dia, Mas. Aku bahkan gak mau ngeliat dia sama sekali. Aku tolak dia. Ya Allah. Ya Allah, aku berdosa banget, ya Allah. Aisyah. Aisyah. Dengerin ini. Ini semua bukan salah lo. Yang penting sekarang lo tahu Juna anak kandung lo. Jadi tolong lo rahasiakan ini dari siapapun. Oke? Aisyah. Aisyah. Kalau sampai Dimas tahu, dia akan merebut Juna paksa seperti dia merebut Fadil dari lo. Setia. Mas tahu Juna anak aku. Kenapa kamu diam aja selama ini, Mas? Aku juga baru tahu. Kenapa kamu sembunyiin semua dari aku? Kamu tahu, Mas, betapa aku dulu waktu itu pengen banget ketemu sama Juna. Kenapa, Mas? Kenapa nggak bilang sama aku? Aisyah. Keterlaluan, Mas. Aku kecewa sama kamu. Enggak, aku nggak mau kamu ngomong apa-apa lagi. Sekarang juga kamu mendingan pergi dari sini. Aisyah. Mas. Lo. Keluar, Mas. Aisyah. Aisyah. Ada apa ya? Kamu kenapa, Aisyah? Ada apa dengan Nak Setia? Gak ada apa-apa, Bu. Cuman Mas Setia mau pulang. Ya kan, Mas? Itu apa, Bu? Kue ulang tahun. Dari Dimas. Mungkin gara-gara ini, dia tadi marah-marah di resto.
Masuk. Aku bener-bener gak nyangka ya, Mas Dimas bisa berbuat seperti itu. Aku kira Mas Dimas orang berpendidikan. Tapi ternyata Mas Dimas gak punya sopan santun. Kenapa kamu berbicara seperti ini, Natasha? Maksud kamu apa? Mas Dimas, lihat aja perbuatan Mas Dimas tadi. Jangan karena Mas Dimas sudah berbuat baik sama aku selama ini, Mas Dimas pikir aku akan belain perbuatan Mas Dimas. Mas Dimas salah. Yang Mas Dimas sudah buat itu gak bener, Mas. Bisa-bisanya Mas Dimas ngerusak harinya Aisyah. Sampai rumah, Mas Dimas bentak-bentak Bu Bianca di depan Karissa, Mas. Sampai dia nangis dan ketakutan. Bianca memang pantas diperlakukan seperti itu, Natasha. Lihat, tapi nggak di depan Karissa, Mas. Bu Bianca itu ibunya Karissa. Kalian itu orang tuanya. Kalian berantem kayak gitu? Gimana kalau mentalnya Karissa nanti terganggu? Aku belum paham. Maksud kamu bicara seperti ini tuh apa? Satu hal lagi, Mas. Jujur saya setuju sama apa yang Pak Setia tadi bilang di restoran. Mas Dimas itu munafik. Cukup, Natasha. Sekarang kamu malah belain Setia. Aku bukan belain Pak Setia, Mas. Tapi apa yang dibicarain sama Pak Setia tadi, itu semua benar dan berdasarkan fakta. Coba Mas ingat dari awal. Mas Dimas udah ambil anaknya Aisyah. Terus Mas Dimas selantarkan Aisyah. Terus sekarang Mas Dimas malah marah. Hanya karena Aisyah merayakan ulang tahunnya bersama dengan orang-orang terdekat. Aku gak pernah telantarin Aisyah. Dia pergi dari rumah ini sendiri. Dan dia buang aku keluar dari hidupnya. Jadi bukan salah aku. Ya tapi tetap aja perbuatan Mas Dimas itu nggak bisa dibenarkan. Mas Dimas boleh deh cari 1000 alasan untuk membenarkan perbuatan Mas Dimas. Tapi aku nggak akan belain Mas Dimas. Dan bahkan Mas Dimas boleh tanya sama semua orang pasti pendapatnya sama aku. Kalau Mas Dimas itu salah. Oke, sekarang kamu mau aku melakukan apa? Mas Dimas harus ngelakuin apa yang sepantasnya dilakuin sama orang yang udah buat salah, Mas. Mas Dimas harus minta maaf sama Aisyah. Kamu ini bercanda ya? Aku nggak bercanda, Mas. Mas itu berhutang maaf sama Aisyah. Dan hutang itu harus dibayar. Karena Mas Dimas nggak punya hak untuk merusak hari ulang tahunnya Aisyah. Itu hari bahagia, Mas. Tunjukin, Mas. Mas Dimas itu laki-laki gentle. Kalau Mas Dimas nggak mau minta maaf sama Aisyah, aku yang minta maaf. Karena aku nggak bisa lagi bantu Mas Dimas untuk merawat Fadil. Lebih baik aku pergi dari sini. Karena aku nggak bisa tinggal di rumah orang yang udah berbuat jahat sama seorang wanita. Natasha. Oke. Aku lakukan apa mau kamu. Aku akan minta maaf sama Aisyah. Mas Dimas kirim kue ulang tahun untuk aku. Berarti dia nggak lupa sama ulang tahun aku. Atau jangan-jangan dia marah di restoran tadi itu karena Mas Setia. Karena dia ngeliat aku lagi sama Mas Setia. Kok masih di sini sih, Mas? Aku minta tolong pergi dari sini, Mas. Mas. Oke, aku pergi.
Assalamualaikum. Setia, tunggu. Lu jangan pergi kemana-mana. Sampai Aisyah menyadari kesalahannya. Aisyah, kamu nggak seharusnya kayak begini ke Setia. Mas Akbar, Mas boleh bela Mas Setia ngomong kayak gini sekarang. Karena Mas tuh nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Justru sebaliknya Aisyah, Setia melakukan ini tulus, berkorban buat kamu, jagain kamu, tanpa mengharapkan apapun dari kamu. Tapi kamu apa? Kamu maki-maki dia, ngusir dia. Gak gitu, Mas. Aku tahu, ini semua gara-gara kue dari Dimas kan? Hah? Kamu melupakan semua kebaikannya Setia dan kamu maafin Dimas gitu aja. Enggak. Akbar, udah. Setia, gue belum selesai ngomong. Aisyah, aku pikir cuma Dimas yang gak punya hati. Sama seperti kamu Aisyah, kamu juga gak ada hati. Mas. Akbar? Mas mau kemana, Mas? Mas Akbar! Mas Dimas. Ya. Makasih ya. Mas Dimas sudah mau dengerin saran aku. Tapi aku cuma mau ingetin, dengan semua hal yang udah Mas Dimas lakuin selama ini, dan semua kesalahan Mas Dimas sama Aisyah, aku rasa pasti akan sulit untuk Aisyah bisa maafin Mas. Tapi Mas Dimas harus janji sama aku ya. Mas Dimas gak boleh nyerah. Mas Dimas harus berjuang dan berusaha sampai Aisyah maafin Mas. Iya, Natasha. Lagian aku juga tahu kok, kalau sebenarnya jauh dalam lubuk hatinya Mas Dimas, pasti masih ada perasaan cinta buat Aisyah. Jadi Mas Dimas bisa pakai rasa cinta itu untuk bisa yakinin Aisyah dan buat Aisyah jadi luluh dan bisa maafin Mas. Ya. Kamu ini benar-benar perempuan yang baik ya. Kamu sama sekali nggak cemburu sama Aisyah. Kamu malah mau berjuang dan berusaha agar Aisyah dan aku bersatu kembali. Terima kasih, Natasha. Aku cuma berusaha ngelakuin apa yang menurut aku baik dan benar, Mas. Ya udah, aku permisi dulu ya. Hati-hati. Pasti Mas lupa bawa bunganya. Sayang banget kalau bunga secantik ini nggak dikasih ke Aisyah.
Aku susul aja deh. Mas Dimas. Bawa bunga ini mas, kalian kasihin ke Aisyah. Jangan lupa, ucapin selamat ulang tahun. Aisyah nggak sudi terima kue dari Anda. Saya bantu. Natasha, kamu lihat sendiri kan? Aisyah ini perempuan seperti apa? Kayaknya percuma deh. Kamu usaha agar aku baikan sama Aisyah. Kamu udah baik-baik ngasih kue atas nama aku ke Aisyah. Tapi apa? Ini. Dan kamu masih berharap aku datang ke sana dan minta maaf? Enggak, aku nggak mau. Mas. Kalau aku jadi Aisyah pun, aku rasa aku akan lakuin hal yang sama, Mas. Karena aku udah bilang, Mas, sama Mas, gak akan mudah dapetin maaf dari Aisyah. Apalagi setelah semua yang Mas Dimas sudah lakuin. Mas Dimas berharap apa? Berharap Aisyah menerima Mas Dimas dengan lapang dada, terus dengan penuh cinta, gitu. Gak semudah itu, Mas. Tapi aku pikir ini justru bagus, Mas. Bagus kamu bilang. Aku kotor begini kamu bilang bagus. Justru karena Mas Dimas kotor kayak gini, kalau Mas Dimas tetap datang ke sana dan minta maaf sama Aisyah dengan tulus, aku yakin Aisyah pasti akan percaya sama ketulusan Mas dan benar-benar akan maafin Mas. Tapi Natasha, Ayolah Mas Dimas. Mas Dimas sudah janji loh sama aku. Sekarang Mas Dimas langsung naik mobil, gak usah bersih-bersih, gak usah ganti baju, langsung berangkat ke rumah Aisyah. Maafnya yang tulus ya, gue janji loh. Mas, bunganya jangan lupa. Juna, ternyata kamu anak mama, sayang. Anak kandungnya mama. Ayo. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mempersatukan hamba dengan anak hamba. Hai. Bobo ya sayang. Aisyah, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu semarah itu sama anak Setia? Dia salah apa sama kamu? Ya Allah, masa aku sembunyikan hal ini dari Bu Yanti? Dia kan bukan orang lain. Bagi aku dia itu ibu. Aisyah, Bu, aku marah sama Setia. Karena Mas Setia nggak ngasih tahu sama aku dari awal kalau ternyata Juna adalah anak kandung aku, Bu. apa? Kamu
Kamu jangan bercanda, Aisyah. Kalau Juna anak kamu, lalu Fadil anak siapa? Hah? Aku juga nggak tahu, Bu. Mas Setia juga nggak tahu Fadil anak siapa. Ya Allah, Ibu nggak menyangka sama sekali. Pantas aja, ikatan batin kalian berdua itu kuat banget. Bahkan Juna, dia sepertinya tahu banget kalau kamu ini adalah ibunya. Tapi Aisyah, Ibu nggak mengerti. Nak Setia memberitahu kamu hal yang bahagia ini, tapi kenapa kamu malah marah sama dia? Ya itu yang aku bilang, bukan Mas Setia nggak jujur dari awal. Kenapa dia harus sembunyi ini semua, Bu? Kenapa? Kenapa harus disembunyiin? Mas Setia bilang alasannya karena dia takut kalau Mas Dimas ambil Juna seperti Mas Dimas ambil Fadil waktu itu. Iya, kamu benar Aisyah. Nak Setia salah. Dia sudah salah karena sudah kasih tahu kalau Juna ini anak kamu. Harusnya dia nggak perlu kasih tahu kamu, Bu. Karena kamu nggak tahu rasa bersyukur, Aisyah. Harusnya kamu tuh menikmati momen-momen kebahagiaan ini. Karena kamu sudah tahu hal yang sebenarnya. Kamu nggak terpisah lagi sama anak kandung kamu. Bahkan darah daging kamu sekarang udah berada dalam pelukan kamu. Tapi kenapa? Kenapa kamu malah marah sama Nak Setia dan mengusir dia seperti itu? Kenapa? Atau gara-gara kamu marah sama dia, lalu kamu melupakan semua kebaikan Nak Setia sama kamu dan juga sama Juna? Ya, atau hanya karena kamu marah sama dia, lalu hati kamu melunak sama Dimas? Enggak, Bu. Aku nggak melunak sama Mas Dimas. Jangan bohong kamu, Aisyah. Ibu bisa melihat dari tatapan mata kamu saat kamu menerima kue ulang tahun dari Dimas. Padahal kamu tahu pasti gimana sikap Dimas itu sama kamu selama ini. Hari ini baik. Besok dia bisa berubah jadi kasar lagi sama kamu. Dimas itu bukan tipe laki-laki yang mau memperhatikan perasaan kamu, Aisyah. Dia tuh egois. Dia nggak pernah memikirkan perasaan kamu. Dia lebih mementingkan egonya sendiri. Harusnya kamu bisa berpikir panjang, Aisyah. Kenapa Nak Setia menyembunyikan hal ini sama kamu? Kalau menurut Ibu, sangat masuk akal dan wajar jika Dimas tahu kalau Juna ini anak kandung dia. Maka Dimas gak akan izinin kamu untuk memeluk Juna lagi. Assalamualaikum. Suara Mas Dimas. Gue percaya Mas Dimas udah tahu dan dia mau ngambil Juna, Bu. Aku nggak mau Mas Dimas ngambil Juna, Bu. Udah, kamu di sini aja. Biar Ibu yang temuin dia. Mau apa Pak Dimas kesini? Saya kesini mau minta maaf atas perbuatan saya yang tidak pantas terhadap Aisyah di restoran tadi, Bu.
Dimas mau minta maaf. Bajunya kenapa? Saya bisa mengerti kalau Aisyah nggak mau terima kuenya. Saya juga paham Akbar marah besar. Sampai-sampai kuenya dilempar ke saya. Jadi Akbar yang lempar kue ke Dimas. Jadi Mas Akbar tadi bawa kue ke rumah Mas Dimas dan melempar kue itu. Saya sadar saya pantas mendapatkan semua ini. Maka dari itu, tolong izinkan saya ketemu Aisyah, Bu. Sebentar aja. Saya meminta maaf. Sekalian mau mengucapkan selamat ulang tahun ke dia. Dia nggak perlu ucapan ulang tahun dari kamu. Dan dia juga nggak perlu permintaan maaf dari kamu. Bahkan dia nggak butuh kebaikan kamu. Karena kami semua sudah tahu kok, kalau kebaikan kamu itu cuma sebentar. Dan cepat berubah jadi kemarahan lagi. Sekarang juga, pergi dari sini. Jangan ganggu Aisyah lagi. Karena yang dia mau saat ini, jauh-jauh dari kamu. Aduh, Bu Yanti ngomong kayak gitu sih. Yang ada Mas Dimas makin marah nih. Aku harus sabar. Nggak boleh marah. Seperti kata Natasha tadi. Saya tahu saya salah, Bu. Sudah banyak kesalahan yang saya buat. Saya paham. Tapi kali ini, saya betul-betul sangat menyesal. Tapi ya sudah. Kalau memang Aisyah nggak mau ketemu saya lagi, saya ngerti. Saya minta tolong berikan bunga ini aja kepada Aisyah. Dan sampaikan juga bahwa saya nggak lupa hari ulang tahunnya. Mas Dimas, apa dia udah mulai berubah? Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sama Akbar marah. Aku udah jahat sama Setia. Aku kasar sama dia. Aku gak bersyukur. Ingat ya Aisyah, lo harus tutupin muka Juna pakai selendang. Jangan sampai Dimas ngeliat Juna. Karena Mama sempat cerita kalau Dimas itu ngenalin Juna. Entah gimana ceritanya, kata Mama, dulu Dimas sama Natasha itu sempat ngerawat Juna. Ya, pokoknya jangan sampai Dimas ngeliat Juna. Lo harus tutupin terus Juna pakai selendang. Iya, Mas. Fadil mana? Ada di kamar. Itu bayi siapa? Kenapa kamu yang gendong? Aku harus tenang biar Mas Dimas gak curiga.